Jangan gerombol di situ, nanti dipanggil. Ayo duduk. Bang, nggak bisa kan? Kalau si mamanya sudah dibuka, bisa urus KTP kelurahan. Nang sini nang, nang sini nang. Kenapa harus bolak-balik dia? Softwaremu nggak bisa ta nututi kayak gitu. Saya coba ambil alimu IT. Tolong panggil stafnya Bu Anti. Panggil sini. Kalau perlu aku nyembah dia. Ngerti tidak? Ini kali nyambut gak ini. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Coba kayak gitu naik gini. Kalau sampai dia ada apa-apa jatuh, kamu yang salah. Gak gitu caranya nyambut gawe. Mana programmu mana? Di mana posisi? Kalau enggak aku yang naik. Coba itu, kita dosa loh sama orang-orang itu. Selama ini selalu kalian tutup anak. Ngerti enggak? Malu aku jadinya. Cobalah. Kalau ada apa-apa di jalan sama dia, wira-wiri. Cuman ngurus KTP. Kalau sampai kecelakaan, kamu tidak dosa. Dan yang saya temukan, saudara, kalau selama ini Bu Risma itu pernah tertangkap kamera marah pada saat Taman Bungkul rusak, tapi pada saat ini eksklusif hanya dengan saya, Bu. Jangan-jangan setiap kali sidak sering marah-marah tapi nggak pernah ambil kamera. Ya pernah. Pernah ya pas sering, Bu? Enggak sering amat. Saya kalau udah terlaluan gitu baru saya marah. Dan Ibu, tapi kalau di apa namanya sudah tahu ada nggak beres, kemudian saya dibantah gitu, dibantah karena ini nyangkut pelayanan gitu, saya marah. Cari-cari alasan lah begitu. Iya, itu saya marah. Tapi kalau enggak ya saya nggak marah. Kalau mengakui dan kemudian iya Bu, ini mendengarkan gitu ya gimana mungkin saya marah gitu kan. Bu, saya ingin tahu Bu, kalau seandainya orang yang seperti itu ada pejabat, staf dan lain sebagainya, Ibu pindahkan? Enggak, tadi saya memang harus ngancam begitu, tapi enggak. Sesungguhnya nggak dipindahkan, Bu? Enggak, karena kita lihat dia berubah enggak. Kecuali kalau dia nggak berubah, baru itu. Tapi kalau nyangkut dia misalkan nakal, dia minta uang begitu, baru saya pindah. Tapi kalau dia tahu tadi salahnya, kayaknya dia nyesel tadi. Kayaknya dia nyesel. Ya udah, kalau dia mau berubah, kenapa enggak? Saya pun juga tidak sempurna. Gitu. Jadi Ibu berikan kesempatan. Ya, dan biasanya setelah diberikan kesempatan? Biasanya baik. Kalau enggak baik ya saya udah enggak dampun udah. Bu, saya juga dengar di sini ada sesuatu rahasia yang jarang diungkapkan di media. Ada bunker di sini, Bu. Boleh nggak saya lihat, Bu? Boleh, silahkan. Katanya itu nggak pernah dibuka-buka bertahun-tahun karena ketakutan atau gimana, Bu? Iya, takut katanya ada ular atau apa gitu kan. Oh, bukan takut yang lain-lain, tahayul. Ya nggak tahu ya, mungkin itu juga, cuman nggak ada yang berani gitu. Dan kemudian Ibu membuka itu? Iya, saya buka itu. Tahun berapa, Ibu? Ya, awal saya jadi wali kota, karena bagi saya itu unik sekali gitu. Di sini juga ada ada brankas, gede sekali berangkatnya. Pintunya tuh sepintu rumah itu, sepintu rumah gitu. Zaman Belanda? Zaman Belanda. Nah itu saya pengen tahu di dalamnya tuh ada apa, barangkali ada emasnya, ada Mas Aiman. Itu pun nggak pernah dibuka bertahun-tahun, Bu? Nggak dibuka bertahun-tahun. Dan setelah dibuka? Saya juga minta tolong berapa orang, 4 orang kalau. Apa tukang kunci 5 orang atau berapa tukang kunci, nggak ada yang bisa. Boleh, Bu, kita sana, Bu? Ya, mari. Saya jadi makin penasaran. Dan saudara, kita sudah berada di depan bunker kota Surabaya. Sudah berapa tahun, Bu, nggak dibuka, Bu? Oh, udah puluhan tahun. Puluhan tahun? Puluhan tahun. Dan kemudian di periode pertama Ibu menjabat wali kota, dibuka. Iya. Apa yang ada di dalam, Bu, waktu itu ceritanya? Ibu pasti kan menyaksikan, kan? Iya, barang-barang aja. Jadi ditaruh barang rusak-rusak itu. Oh, barang zaman Belanda? Enggak, bukan. Oh, kayaknya dulu difungsikan sebagai gudang gitu, tapi terus enggak. Jadi mebel-mebel lama-lama itu. Dan informasinya ini bisa tembus ke... Katanya begitu, tapi saya enggak. Kemana, Bu? Rumah dinas ya, Oh, rumah oke. dinas. Kita masuk, Bu, ya? Ya, boleh. Itu tangga kemana? Nah, itu yang yang katanya menuju ke kediaman itu.
Itu bisa masuk kok. Oh, tapi tertutup sampai halaman itu. Oh, ya. iya. Saya nanya Udah Bu, tak izin, kasih Bu. lampu ya. Wow. Udah dikasih lampu. Ini saudara, lorong yang bisa nembus katanya ke kediaman rumah wali kota yang dulu digunakan rumah Gubernur Jenderal Belanda. Dan itu ada ruangan, Bu, sepertinya kamar. Enggak, iya cuman kamar aja. Enggak ada. Oke. Yang digunakan mungkin untuk perlindungan. Bu Risma, banggar yang begitu rahasia yang kemudian dibuka oleh Bu Risma. Dan sekarang juga ada rahasia yang belum dibuka Bu Risma. Bu Risma nggak tertarik ke Jakarta? Nggak boleh tertarik. Nggak boleh tertarik? Ya, Harus nggak tertarik boleh. dengan Surabaya saja? Nggak boleh tertarik. Jadi kalau jabatan itu nggak boleh tertarik. Oke. Jadi tidak boleh ada nafsu, tidak boleh ada mimpi untuk jabatan. Tapi untuk mencapai suatu karya boleh. Kalau Ibu mau kemanapun, ke Jakarta, Iya. kemana segala macam, Ibu harus berpikir apa yang akan saya bangun di sana, apa yang akan saya perbaiki di sana. Enggak. Setelah kemudian masyarakat mempercayai baru boleh. Kalau enggak, sebelumnya enggak. Jadi biasanya kalau saya turun, saya mulai sejak awal saya enggak pernah ngomong pilihlah saya. Itu pantang bagi saya. Oke. Kemudian yang kedua saya juga nggak mau membayar gitu masyarakat. Jadi misalkan pakai uang itu saya nggak mau karena bagi saya suara rakyat itu suara Tuhan. Saya tidak mau membeli suaranya Tuhan gitu. Jadi pertimbangan apa ketika Ibu bisa diajukan ke Jakarta atau Ibu tidak bisa diajukan ke Jakarta? Apa yang kemudian menahan itu dan mendorong itu? Saya nggak tahu jawabannya. Soalnya saya nggak pernah berpikir itu. Jadi saya nggak mau berpikir itulah, susah. Permintaan Bu Mega sekalipun? Enggak, saya nggak pernah berpikir untuk permintaan atau apa. Bu Mega nggak yang permintaan? Yang jelas saya biasanya menyampaikan lebih dulu. Ibu menyampaikan lebih Ya, dulu? bahwa saya sekarang dipercaya ini sebaiknya saya tetap di Surabaya begitu. Bu Mega pernah meminta Ibu untuk ke Jakarta? Enggak ada permintaan sekali, itu dan saya juga nggak ada diminta juga nggak ada. Tapi seperti di Surabaya juga begitu. Jadi udah komunikasi itu alamiah begitu, enggak ada, kami nggak pernah ngomong soal itu. Ibu dan Bu Mega punya komunikasi yang berbeda, tidak harus dengan lisan tapi sudah tahu dengan bahasa tubuh dan lain sebagainya apa jawaban yang diinginkan oleh Bu Mega, apa yang diinginkan oleh Bu Risma. Saya nggak ngerti juga itu, tapi Ibu itu punya pengalaman yang banyak sekali. Ibu bisa menerima dengan tulus saat mestinya partai pemenang, kemudian ternyata nggak bisa jadi presiden, itu kan. Itu saya belajar dari Ibu, gitu. Jadi kami nggak pernah cerita-cerita soal Jakarta, Surabaya, nggak pernah. Takdir bisa di mana aja, Bu? Iya. Nggak bisa, belum tentu di Jakarta, belum tentu di Surabaya, tapi bisa di mana saja? Di mana saja, iya. Dan ketika Ibu kemudian diamanatkan untuk sana, Ibu akan berbuat yang sebaik-baiknya? Ya harus.